Rangers, aku Fahri. Aku Dara. Balik lagi sama kita di konten Do Times X Bipol, Bincang Politeknik. Rangers, hari ini kita mau bincang-bincang secara santai aja ya Fahri ya? Pasti dong. Secara santai. Dan narasumber hari ini datang dari pemenang perlombaan Hospitality Tourism and Business Idea 2022 yang pastinya kece banget. Betul banget. Nah, Nidar, perlu diketahui juga ya, jadi mahasiswa-mahasiswi Politeknik juga itu juga banyak yang berprestasi gitu. Apalagi nih yang baru-baru ini nih hangat banget kayak tahu bulat digoreng dadakan. Gitu. Banget kan gitu. Jadi ini datang dari Sri Kandi di Prodi Mais gitu. Nah, ini kalau ikut lomba menang, ikut lomba lagi menang lagi. Habis itu udah gitu. Nah, dan gak kalah kerennya lagi, selain jadi Sri Kandi dari jurusan dan prodinya, ini juga salah satunya merupakan bagian dari Duta Batch 2 Politeknik Negeri Jakarta. Tepuk tangan dulu nggak sih kita? Ya sih, keren banget. Bener, keren banget. Udahlah, daripada kita penasaran, Rangers penasaran, langsung aja kita sambut nih dua narasumber kece kita, yaitu Kak Farbay dan Kak Vika. Beri tepuk tangan. Halo semua. Halo, apa kabar nih Kak? Alhamdulillah baik. Kakak ya, aduh. Kalau manggil biasa aja, Farbay Vika. Farbay dan Vika, gimana nih kabarnya? Terus setelah menang tuh gimana perasaannya gitu? Aku dulu? Iya. Oke. Alhamdulillah kabar kita berdua baik. Selamat sampai tujuan dari Samarinda ke Jakarta lagi. Walaupun ada delay 4 jam ya di sana, jadi agak capek, delay banget Kak. Jadi kita tuh 4 jam di Samarinda, padahal penerbangan harusnya jam 2. Terus kita ternyata harus bisa terbang baru jam 6. Ya ampun. Jadi kayak ya udahlah gitu. Tapi alhamdulillah kita tetap sehat sampai sini. Tapi nggak apa ya, meskipun banyak struggle-nya, mau pulang mau berangkat, tapi kan bawa. Nah ini. Iya. Rangers ya. Nah itu dia yang kita tunggu-tunggu. Bener banget. Oke. Kak, aku mau nanya deh, mungkin banyak ya teman-teman yang nggak tahu, khususnya mungkin di luar Prodi Mais atau di luar PNJ. Kakak tuh ikut lomba apa sih? Boleh dikasih dikit nggak sih? Mungkin dari Kak Vika dulu. Iya. Oke, jadi untuk mata lomba yang kita ikutin, untuk lombanya itu ada NTVSC, itu National Tourism Vocational Skill Competition. Nah, untuk mata lombanya sendiri kita Hospitality and Tourism Business Idea. Jadi untuk mata lomba ini adalah ide bisnis intinya yang relate sama hospitality dan tourism, seperti itu. Itu sih yang kita ikutin. Mungkin tambahan dari Farbay. Dan lomba ini tuh lomba pariwisata ya, lomba pariwisata se-Indonesia. Jadi kayak gitu. Jadi rival-rival kita itu adalah dari berbagai jurusan-jurusan pariwisata yang ada di Indonesia. Tapi kan kalau karena di Politeknik Negeri Jakarta sendiri nggak ada jurusan pariwisata, adanya prodi pariwisata yang ada di jurusan administrasi niaga. Salah satunya Prodi Mais. Bukan salah satu sih, emang satu-satunya Prodi Mais. Makanya kita yang dikirim untuk NTVSC. Waduh, mantap Seperti banget ya, luar biasa. Tapi sebelumnya itu sebelum berangkat ke ini ya, Samarinda kan ya? Yes. Nah itu ada seleksi di internalnya dulu di jurusan atau di prodinya dulu atau bagaimana tuh? Ceritanya sih awalnya panjang ya. Jadi kita tuh emang kalau untuk seleksi yang NTVSC ini nggak ada, sejujurnya nggak ada. Tapi kita sebelumnya itu kenapa kita bisa dikirim ke NTVSC, karena kita sebelumnya udah menangin lomba di lomba yang lain, kompetisi yang lain, tapi nasional juga kayak gitu. Udah teruji gitu, udah ada testimoninya. Testimoninya betul. Jadi secure kalau gitu, jadinya langganan. Enggak dong. Enggak dong, kan jadi motivasi. Gitu, ya benar. Oke. Ngomongin soal motivasi nih Kak, kira-kira ada nggak sih motivasi dari kakak-kakak sendiri? Gue pengen ikut lomba ini biar kayak gini, gue pengen ikut lomba ini biar kayak gini. Vika. Kalau dari aku sebenarnya nyoba peluang aja sih. Kebetulan aku juga sekelas Farbay, terus diajakin Farbay, aku ngerasa kita mampu, kita bisa, jadi nyoba peluang itu aja. Dan untuk hasilnya sebenarnya itu bonus. Tapi alhamdulillah kita bisa lewatin itu dengan segala prosesnya, segala struggle-nya, itu udah bersyukur. Ditambah lagi bonus juara, itu alhamdulillah banget sih. Jadi intinya motivasinya itu mau nyoba peluang, kayak gitu sih.
coba peluang sebanyak mungkin ya pastinya. Oke, mau tanya juga nih, kan pasti namanya lomba itu butuh proses ya gitu untuk mencapai jadi juara atau melaksanakannya gitu. Nah, prosesnya gimana sih tuh? Kayak mempersiapkannya apa gitu? Mungkin teman-teman dari PNjers nih pengen tahu gitu, apa yang ikut lomba kayak seperti ini gitu di tahun depan gitu atau bagaimana? Itu persiapan dari kalian berdua tuh bagaimana? Oke, aku dulu ya, ntar Vika detailnya. Jadi kalau kita sendiri itu tuh nyiapinnya tuh yang pertama pasti karena ini kan seleksi dulu ya, seleksi berkas ya, baru ke presentasi. Jadi tuh ada 2 tahap, berkas dulu baru presentasi. Nah berkas ini tuh kayak kelayakan bisnisnya dan sebagainya. Jadi bisnis proposal atau bisnis plan-nya itu kita bentuk dalam suatu berkas proposal draft. Itu tuh kita kemarin sampai ke 36 halaman ya Vika kurang lebih. Padahal harusnya maksimal 15 halaman. Maksudnya tapi karena kita juga ngerasa kayak nggak mampu sih kalau 15 doang masukinnya kan jadi kurang kan takutnya poin-poinnya. Nah tapi kita press sampai akhirnya 20 sekian itu di luar cover dan segala macam lampiran gitu. Nah terus kita juga nyiapin surat-surat originalitas karya, terus juga kita siapin pokoknya kebutuhan-kebutuhan yang ada di situnya. Jadi pertama-tama teman-teman kalau mau ikut lomba nasional itu ya pasti harus dilihat tuh pedomannya dulu, pedoman lombanya. Jadi kalian tuh buka dulu pedoman lombanya, kalian cari tahu dulu apa yang harus disiapin. Pas udah disiapin langsung kirim draft. Ntar biasa ada deadline draftnya kapan dan sebagainya. Pas udah kirim tinggal ntar presentasi di sananya aja Kak. Kayak gitu sih kita sejauh ini nyiapinnya. Struggling sih tetap ada ya, apalagi kan kita juga punya dosen pembimbing. Nah dosen pembimbing kita juga hebat-hebat dan keren-keren pastinya. Kita tuh revisiannya kenceng banget dari dari segi diksi yang gak jelas aja. Buku sebenarnya sih menurut kita jelas, cuman kayaknya menurut beliau-beliau ini mungkin kayak enggak nih, enggak bisa dipahami nih, kurang komunikatif nih atau apa. Itu tuh diksinya diubah-ubah, minta diubah sampai budgeting juga. Vika udah pusing banget nih. Hamin 3 jam, hamin 2 jam aja itu masih diubah-ubah. Waduh. Tapi kan bener. Itu balik lagi untuk merasionalkan si bisnisnya itu kan, supaya bisa lebih perfect. Mungkin nggak perfect tapi lebih masuk akal kayak gitu. Oke. Kalau tadi kan udah buat proposalnya itu udah struggling banget kan. Betul. Nah, yang pengen tanya apa sih ide pokok apa gitu yang dibawa kemarin gitu? Boleh. Yang bisa sampai bikin juara nih apa tuh? Sekilas aja. Ide pokoknya adalah gini. Jadi kita kan di Tourism and Hospitality Business Idea ini berarti yang harus kita angkat dari gimana caranya kita memanfaatkan peluang yang ada untuk memajukan pariwisata Indonesia. Nah, pertama-tama itu sebelum kita membuat sebuah peluang, kita sebelum membuat sebuah ide, itu tuh kita biasakan untuk melihat dulu apa sih yang kurang sebenarnya. Jadi kita harus melakukan analisis dulu. Sebenarnya apa yang kurang dan apa yang jadi peluang. Nah, ntar dari aspek itu yang akan ngebangun sebuah ide bisnis kayak gitu. Nah, kemarin keresahan yang ada itu di kita adalah kita berpikir bahwa di Indonesia ini banyak sekali konferensi-konferensi berstandar internasional. Seperti yang kita tahu kemarin kita habis ngelakuin G20, ya kan? Terus tahun depan kita akan menjadi ketua ASEAN. Nah, terus akan banyak sekali konferensi-konferensi internasional yang ada di Indonesia. Nah, hal itu berkaitan erat dengan kami yang ada di Prodi MICE, yang mana kita mempelajari meeting, incentive, convention, dan exhibition. Dan kita harus memikirkan peluang dari konferensi internasional ini tuh bisa kita jadiin sebuah bisnis nggak ya? Oh bisa dong, bisa banget. Tapi kita harus mengisi kekosongan di mananya. Nah, pas kita lihat dan telaah, ternyata hasil riset yang kita dapat adalah Indonesia itu masih dalam peringkat berapa Fik? 80 ya? 80. Dalam 80 itu tuh peringkat 80, jangan senang dulu. 80 itu kita dalam keterbatasan bahasa. Jadi kita itu peringkat ke-80 dalam pemahaman bahasa. Dari 112 negara. Wait. Itu peringkatnya tuh dinilai dari apa? Peringkat apa maksudnya? Itu kecakapan bahasa. Kecakapan bahasa. Jadi kita tuh masih dalam peringkat 80 dari 112, yang mana itu adalah kita dalam tingkat kecakapan rendah. Berarti warga Indonesia ini tuh jarang sekali yang bisa atau bukan apa sih ya? Fluent ya. Belum tentu fluent untuk bisa melakukan percakapan internasional seperti itu. Sedangkan konferensi internasional yang akan diadakan nantinya akan banyak. Nah, di saat ada keresahan itu, padahal kenyataannya begitu, apa yang bisa kita masukkan? Makanya kita masukkan bisnis kita. Nah, bisnis kita itu kayak gimana, Fik? Waduh. Ini ya. Iya, kita CFA aja. Beliau CFA ya. Oke, jadi bisnis kita itu bentuknya aplikasi. Namanya
Bilingual Services for Translation. Jadi kita ini sebagai wadah atau media yang menyediakan jasa interpreter dan juga translator seperti itu. Jadi untuk yang membutuhkan interpreter itu ada, lalu itu lebih ke event-eventnya ya. Lalu untuk penerjemahan dokumen kita juga ada jasa translator seperti itu. Nah, isinya di sini bukan penerjemah biasa, tapi penerjemah tersumpah yang sudah tersertifikasi, dan juga sertifikatnya ini ketika diunggah oleh mereka ke aplikasi kita juga diverifikasi dulu apakah ini benar sertifikatnya, kemudian diuji juga. Nah, setelah itu baru si penerjemah tersumpah ini bisa menjadi agent dari aplikasi kita kayak gitu. Iya, Bang. Berarti sama aja kayak pencarian kerja gitu ya? Apa gimana tuh? Jasa sih. Jasa. Jadi kayak ibaratnya gini, kita kalau mau pesan obat sekarang kita larinya ke Halodoc kan. Iya. Oh iya, Nah, Halodoc itu sebuah aplikasi yang menyalurkan para apotek yang terdekat kita. Nah, daripada kita nyari-nyari interpreter atau mungkin kayak gue butuh nih di hari ini untuk event gue yang ini, nanti bakal ada presidennya soalnya untuk 3 hari segala macam. Oh, cari ke agensi ini, agensinya, daripada capek-capek kita nyari-nyari kontak agensi, mendingan datang aja ke aplikasi kita. Di aplikasi kita itu bakal ada beberapa agensi kayak gitu. Jadi kita tuh menampung para interpreter. Jadi jasa interpreter itu ada di kita. Berarti membuat aplikasi gitu. Aplikasi. Jadi yang Wah, kita gila. Boleh tepuk Ternyata tangan dulu dulu ya ya. sih. Selain dari MICE-nya sendiri, dia ada juga teknologinya sendiri ya, aplikasi ya. betul sekali, karena yang dilombakan sendiri itu memang inovasi teknologi ya. Oh, Jadi startup digital. Startup digital. Jadi temanya itu di 2 lomba kemarin kita tuh emang harus startup digital bentuknya. Kayak Iya, gitu. harus SDG. Iya, benar. Sustainable ya, sustainable. Betul Sustainable. sekali. Oke Kak, lanjut nih. Kira-kira kan Kakak mahasiswa nih. Yes. Pasti ada kegiatan lain dong selain lomba dan segala macam. Bagi waktunya itu apalagi nih yang kita tahu Kak Farbe juga sobat duta kita ya. Sobat duta. Dari duta PNJ juga. Jadi padat banget tuh jadwalnya, gimana sih cara ngatur waktunya? How you manage your Wis, dulu. how you manage your time? Sebenarnya kalau masalah manajemen waktu, kayaknya setiap manusia pasti punya caranya masing-masing, betul? Dan setiap manusia pasti akan selalu ada kekurangannya, ya nggak sih? Di balik kelebihan yang mungkin orang-orang lihat, banyak sekali kekurangan-kekurangan yang impact-nya itu dirasakan sama sekitar kita. Mungkin aku kurang, misalnya di bisnis ini mungkin aku pernah sama Vika, aku punya kekurangan ABCD, Vika doang yang tahu. Di duta aku punya kekurangan ABCD, anak-anak duta yang tahu. Di himpunan aku punya kekurangan ABCD, anak-anak himpunan yang tahu gitu. Cuman yang di luar orang-orang taunya cuman, wah si Farbe kelebihannya ini, kelebihan ini. Tapi di balik kita semua, gimana caranya kita untuk bisa memahami diri kita sendiri? Harusnya kayak gitu. Jadi dari awal tuh kita harus sudah tahu kemampuan diri kita di A, di B, di C, di D itu tuh mau diprioritasin kayak seperti apa, nomor berapa. Kita akan jadi orang nomor berapa di dalam wadah-wadah yang kita naungin itu, yang kita ada di situ. Misalkan di sini kayaknya kalau di bisnis aku kan aku CEO, berarti aku nomor 1. Kalau misalkan di yang lain di himpunan aku orang nomor 2. Di duta aku nomor sekian, misalnya kayak gitu. Jadi kita tuh harus tahu wadah prioritas kita tuh seperti apa gitu, dan kita harus memberikan peluang juga bagi setiap insan yang lainnya untuk juga terus berkembang. Jadi bukan kita yang harus terus menonjol atau apanya gitu loh. Jadi kita harus tahu gitu loh standar prioritas kita kayak gimana. Itu kalau ngomong-ngomong time management, sebenarnya aku nggak bisa banyak ngomong ya, karena balik lagi ke masing-masing manusianya gimana cara dia ngatur waktunya, karena kita sendiri jujur aja masih ngerasa kayaknya kurang aja terus gitu loh, ngeluh aja terus gitu. Cuman ya tetap aja dijalanin pada akhirnya kayak gitu sih. Kalau dari Kak Vika sendiri gimana tuh? Kalau dari aku kurang lebih sama, gimana cara kita prioritasinnya. Kayak gitu, ngeluh pasti, Iya, pasti benar, ngeluh benar, juga. benar. Tapi apapun yang udah diambil kan nggak bisa dilepasin kan. Iya, Apapun betul. yang jadi fokusan diprioritasin kayak gitu. Mungkin salah satunya soal tugas kuliah ya yang banyak ini gitu. Ya jadi Ya, kalau banyak ini. Banyak banyak sekali ya. Terlebih lagi waktu kita lagi lomba-lomba, masa-masa lomba BAC itu juga lagi struggle banget sumpah ya. Kalau itu banyak di UTS. Iya. Pas lomba ini kita Ini kan udah pernah kalian. Iya, Tapi gitu. Tapi karena fokusnya lagi lomba, jadi kalau dari aku mungkin salah satunya adalah buat checklist biasanya. Jadi kalau teman-teman juga, Vika nanya tugas apa buat minggu ini, mungkin sering banget nanya ke aku karena aku ada checklist. Terus dengan kayak gitu itu jadi salah satu strategi aku buat menuhin checklist itu nih. Kalau checklistnya udah penuh, balik lagi ke fokus yang lomba kayak gitu sih. Paling ya nentuin prioritas, karena pada saat itu prioritasnya lagi lomba.
lomba yang diprioritasin. Untuk tugas juga ada waktunya kayak gitu sih. Bagi-bagi aja. Aduh, keren banget ya, tepuk tangan dulu dong sekali lagi. Tapi by the way, jadi orang keren enak gak sih gitu? Capek gak sih? Capek gak sih kayak Orang keren. Pengen tahu gitu. Soalnya kita lihat tuh terpampang nyata. Iya, di terpampang Instagram nyata. Politeknik gitu. Benar. Dan juga pasti kan teman-teman Gimana taunya, ih keren enak banget ya. Iya kan jadi pasti kan mereka. ya jadi tanggung jawab sendiri. Menurut gue sih jadi tanggung jawab sendiri Iya, gitu. iya. Karena kan kemarin menang, terus menang lagi. Takutnya Gitu. ya Terus nanti iya. lomba lain harus menang lagi dong. Itu gimana tuh? Bukan orang keren mungkin ya, berkesempatan diberikan anugerah yang luar biasa. Pastinya bersyukur. Terus untuk pressure yang nanti harus menang lagi atau gimana, sebenarnya pressure itu dijadiin dorongan aja, motivasi supaya bisa memberikan yang terbaik kayak gitu. Tapi untuk hasilnya nanti alhamdulillahnya kita nggak dapet tekanan yang harus juara 1, harus bawa piala dan segala macam. Tapi motivasi itu tetap ada gitu, dorongan untuk bisa memberikan yang terbaik, yaitu tadi kayak revisi dan segala macamnya itu, segala ngeluh-ngeluhnya itu dijadiin motivasi biar hasilnya kita tuh yang terbaik. Dan alhamdulillah kita juga dapat terbukti mendapatkan juaranya itu, alhamdulillah gitu bonusnya. Gitu mungkin dari Farban. Dari Kalau jadi moderator dia moderator ada tambahan. Sebenarnya kalau ngomong tentang pressure, kayaknya setiap orang pasti ada aja pressure-nya nggak sih? Kalau yang tadi kamu bilang, oh iya ini udah juara nih harus juara lagi, sebenarnya kita ngerasain banget hal itu kemarin. Lebih tepatnya itu kita ngerasain banget. Kalau Vika lomba kedua, ini aku lomba ketiga nasional, itu aku ngerasain banget pressure terbesar di hidup aku, yang mana seluruh dosen aku gitu, dosen yang kenal aku tuh selalu kayak ngerasa awas ya kalau nggak juara satu lagi. Nah itu tuh Ada kan ya, kayak gitu. waduh gimana Meskipun ya, bercanda, tapi kan iya, bercanda tapi iya. agak gimana sambil hahaha maknanya ya. pas mau tampil aja masih keinget nih muka-muka dosen yang mau kayak gitu kan, kita langsung kayak aduh gimana ya gitu. Cuman balik lagi gimana cara kita menyikapi itu, bener kata Vika. Jadi semua omongan-omongan seperti itu, omongan dosen, omongan teman atau omongan siapapun di sekitar kalian, itu tuh tangkep aja, tampung aja gitu. Siapa tahu itu yang malah jadi apa ya, malah memunculkan kesempatan-kesempatan lain yang lebih hebat kayak gitu. Jadi kita harus tangkep itu, harus tampung itu, kita terima dan kita manage di pikiran kita baik-baik. Gimana caranya kita manage yourself enough gitu loh. Jadi kita tuh yang harus tahu diri kita itu gimana caranya untuk di manage. Jangan kita kebanyakan dengerin omongan orang lain, sedangkan kita sendiri nggak mampu nampung hal itu. Jadi kalaupun kita nampung, kita harus tahu ntar kita akan ngeluarin atau ngeluapinnya itu dengan cara yang apa. Tapi kalau ngomong-ngomong tentang itu, kita nggak tentang pujian doang, bahkan pujian, kritikan ataupun makian itu udah kita rasain kayak gitu. Jadi misalnya aku pribadi juga sering banget dengar kayak omongan-omongan di belakang aku atau gimana yang kayak oh ini dia kayak gini. Tapi sebenarnya balik lagi ke diri kita sendiri. Gimana caranya kita nanggepin hal itu secara positif kayak gitu. Jadi makanya kita harus menjadikan hal-hal itu tuh oh ya udah, semua cacian atau semua apalah yang ada di belakang kita itu kita tanggepin dengan senyuman dan kita jalanin semaksimal mungkin biar aksi-aksi kita aja yang jadi bukti, bukan dari omongan-omongan. Kan percuma orang ngomongin buruk kita balas buruk, sama aja diri kita sama mereka. Nah kan, jadi mendingan kita tunjukin yang terbaik aja yang kita bisa kayak gitu kalau ngomong seragam. Aku nggak bisa berhenti tepuk tangan. No word. Iya, no word ya. Oke, cuman mau nanya nih. Tadi kan katanya ada dari dosen, jangan lupa ya. Jangan lupa ya. Nah, terus dari dosennya ada reward sendiri gak tuh? Kan lomba menang gitu. Sejujurnya sih, sejujurnya belum. Waduh, siapa tahu ada tentang Bipa jadi Ibu dosen, bapak dosen. Kan kita yang buka loh pembahasan ini. kita nggak ngomong loh kok tiba-tiba dipancing. Ya tapi kita ikhlas kok Bu, beneran kita ikhlas Pak Bu, kita ikhlas. Tapi apresiasinya juga luar biasa, bimbingannya juga luar biasa. Luar biasa sekali. Doanya luar biasa. Doanya juga kencang banget, Doanya, supportnya bener. kencang banget. Apa-apa minta kabar, terus dikit-dikit walaupun jauh gitu kan, kitanya di Samarinda, kita di Manado, tapi beliau-beliau ini di Jakarta pasti langsung ikut nangis, bahkan per video callan ikut nangis. Jadi kita yang kayak ngerasa terdukung dan tersupport kayak punya orang tua kedua lah. Aduh, supportnya tuh kenceng banget dari para dosen. Terima kasih Ibu Bapak. Terima kasih, Bu Bapak. Terima kasih. Terima kasih
Oke, lanjut ya. Dari sekian banyak lomba nih Kak, Yes. ada nggak sih kebiasaan atau tips aja ya kita ngomongin tips yang itu biasa dilakukan dan karena itu tuh kayaknya gue menang karena gue ngelakuin itu. Ada. Apa tuh? Boleh di spill nggak? Rahasianya ramuan. Ramuan dapur iya ramuan Srikandi nice nih. Aku dan Vika mengutamakan nomor satu adalah doa. Betul. Jadi sebelum kita tuh punya ritual sendiri, sebelum kita maju, sebelumnya itu H-1 atau H- berapa, itu pasti kita harus menghubungi orang tua kita lagi, minta doa restu ke orang tua, dikasih tahu kita nomor urut berapa, dengan situasinya seperti apa. Nah di situ kan orang tua bisa ikut membayangkan kan. Nah itu pokoknya kunci utama tuh orang tua. Terus yang kedua, kita harus perbanyak apapun yang kalian percayai, doa ataupun sholawat ataupun apapun yang kalian percayai, itu kalau emang kalian hafalnya cuma Al-Fatihah diulang-ulang. Kalau kalian hafalnya cuma Al-Ikhlas diulang-ulang. Pokoknya seapalnya kalian, sepercayanya kalian sama surat itu atau doa itu, kalian ulang-ulang aja terus gitu, sholawatan dan sebagainya. Dan sebelum tampil, kalau aku pribadi, aku tuh bukan tipe yang mau banyak ngomong dulu sebelum aku tampil. Jadi kalau aku tuh jujur-jujur aja gitu ya. Mungkin beberapa rival aku tuh banyak ngomong, aku sombong. Maksudnya sombongnya dalam artian aku gak banyak ngobrol atau berbincang sama mereka. Beda sama mereka-mereka yang malah ngobrol terus gitu, kayak tukeran informasi terus. Nah aku tuh enggak, aku tuh jadi introvertnya dulu. Tapi setelah aku tampil, aku baru tunjukin extrovertnya aku, siapa aku sebenarnya. Karena apa? Itu tuh menjaga konsistensi kita pada saat tampil. Performa kita itu harus dijaga. Jadi kita tuh nggak mau menurunkan performa sebelum kita ngelakuin yang terbaik di penampilan kita. Kalau aku tuh kayak gitu. Jadi makanya itu penting banget kalau aku pribadi ngelakuin hal itu. Tapi teman-teman beda-beda mungkin caranya. Aku teman-teman aku yang lain juga beda-beda. Ada yang emang ngobrol, ada yang apa gitu. Cuman kalau aku tuh tingkatin performa dalam diri sendiri. Karena mereka-mereka ini yang habis ngobrol sama kalian gak akan pernah tahu. Kan gak mau tanggung jawabin performa kalian kan. Betul. Gitu kalau aku sih. Kalau Vika? Kalau dari Farba itu kan mungkin secara spiritual, dan dari dia pribadi harus jangan ngomong kayak gitu ya. Mungkin kalau aku nambahin aja, kalau secara teknis mungkin kita harus menggali informasi, harus riset terlebih lagi apa yang mau kita bawa ke lomba itu kayak gitu, dan apa yang kita lomba apa, mungkin kalau dalam hal ini bisnis gitu kan ya, tentang si bilingual tadi, riset data yang kayak tadi, kecakapan bahasa Indonesia dan riset segala macamnya kayak gitu. Jadi apa yang kita bawa itu nggak cuma omong doang, tapi based on datanya juga kayak gitu. Lalu yang kedua juga aku belajar dalam hal ini untuk lebih mengerti posisi orang lain, kayak apalagi aku di sini sama Farbe sebagai tim ya kan, beberapa kali bareng Farbe juga. Jadi aku ngerasa di sini Farbe sangat mengerti aku, jadi aku juga selalu mencoba untuk mengerti Farbe. Jadi itu juga yang bikin kita lebih lancar ke depannya, nggak ada yang perbedaan pendapat yang bikin cekcok atau gimana. Jadi saling mengerti kayak gitu. Oke deh. Pasti yang paling utama adalah itu ya, melibatkan Tuhan ya. Betul. Orang tua ya kan. Keren banget, masya Allah, tabarakallah ya. Masya Allah, tabarakallah. Mungkin ada pertanyaan terakhir nih. Pertanyaan terakhir nih. Pertanyaan terakhir apa tuh pertanyaannya? Ada kayak wejangan. Iya. Ih, quotes. Kalau Jangan Srikandi. Srikandinya Mais, ada nggak nih buat teman-teman Pengers? Epic. Kayak mungkin mereka yang lagi, aduh, aku nggak bisa kayak gini, aku butuh semangat, aku butuh support gitu. Mungkin dari kakak-kakak ada nih. Kalau dari aku mungkin bukan siapa-siapa juga yang bisa ngasih wejangan ya. Kayaknya terlalu siapa gitu aku. Srikandi. Iya. Oke, mungkin pelajaran yang aku juga dapat dari pengalaman aku ini adalah kalau ada peluang diambil aja, dan kalau misalnya udah berkecimpung di situ, udah milih itu, tolong dijaga sampai akhir komitmennya. Untuk hasilnya nanti serahin aja sama Allah gitu, sama Tuhan. Jadi hasilnya yang penting kalian tuh maksimalin usahanya aja dulu kayak gitu, jangan dilepas sampai akhir kalau emang udah diambil keputusan itu kayak gitu. Untuk hasilnya ya balik lagi nanti takdirnya gimana, pasti yang terbaik gitu sih, doanya juga dikencengin kayak gitu. Harus optimis ya guys. Betul. Positif, stay Iya. positif. Tuh kayak kakak-kakak ini, Srikandi positif. Ganti lagi namanya. Gimana tadi? Boleh dari Oke, dari Kak Kak Farba gimana nih? Dari aku sih intinya
sebenarnya sama aja sama Vika. Kalau ada peluang tuh jangan lupa diambil teman-teman. Jadi kalian tuh harus tahu di mana kemampuan kalian. Kita tuh harus gali potensi diri kita seperti apa, passionate kita kemana. Itu kita harus tahu gitu. Jangan yang ujuk-ujuk tiba-tiba gue nggak bisa kayak gitu teman-teman. Emang kayaknya kok gue di pressure banget ya, kok gue disuruh ini tiba-tiba H-3 sih sama dosen, kok H-1 sih gitu. Nggak apa-apa gitu, siapa tahu dengan adanya hal itu malah menggali potensi kalian yang sebenarnya kalian tadinya belum kenal sama diri kalian yang itu, tapi saat kalian berani ngambil peluang itu, akhirnya kalian jadi kenal, oh ternyata ada ya sisi lain dari diri gue sebenarnya. Nah, dan hal-hal yang tadi itu baru kalian temuin di saat kalian berani mencoba hal-hal baru lagi. Jadi jangan takut untuk menyerah. Jangan takut untuk mengambil peluang, jangan pernah menyerah dan tetap semangat dengan apapun rintangan yang akan kalian hadapin ke depannya. Mahasiswa nggak boleh diem aja. Tepuk tangan dulu. Ingat tadi garis bawahi apa tadi katanya? Mahasiswa itu salah. Jangan menyerah gitu kan. Maksudnya mahasiswa itu jangan diem aja, harus ada gebrakannya ya kak. Betul sekali. Seru banget gak sih segmen 1 ini? Waduh, seru banget. Tadi kita udah bener-bener tuh fokus banget menggali informasi banyak gitu seputar lomba tadi, tips and trick gitu. Doa juga, saran-saran dan segala macem. Kayaknya perlu ada ini pemanis atau peregangan ya gitu. Sini relax gitu. Jadi nggak ini nih kaku banget gitu kayak kanebo gitu kan. Kanebo kering. Oke. Langsung aja kita lanjut ke sesi 2. Kita bertemu lagi di segmen 2. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. See you and bye. Oke Avengers, balik lagi sama aku dan Fahri di segmen Tanya Gen Z. Semangat banget ya, Semangat sekali, harus meskipun udah sore ya kan, kita ini Alright. harus tetap semangat. Oke, di segmen kali ini nih kakak-kakak, kakak-kakak, aduh. Jadi kita bakal menyediakan suatu pertanyaan-pertanyaan di dalam fishbowl yang sudah berisi styrofoam gitu. Iya, oke. Nanti dijawab pertanyaannya. Kenal lu dong, kita tahu dulu. Maaf ya. Ya, pokoknya ini pertanyaannya seputar Gen Z. Oke, pokoknya langsung aja kali ya, langsung kita ambilkan. Untuk sistemnya nanti. Sistem gak tuh? Iya, sistem gak tuh? Teknisnya. Teknisnya ini akan diputar 2 kali. Terus nanti Kak Fahri yang bacain atau aku yang bacain, baru nanti dijawab sama kakak-kakak yang nanti Diputar 2 kali ya? Gak gitu, maksudnya iya gitu loh. Kayak kamu yang muter. Oke. Yuk, siapa yang mau pertama? Lanjut. Ini pasti lah kan. CEO saya. CEO. Amin, semoga nanti kedepannya beneran jadi CEO. Amin. Kita nggak ada yang tahu. Alright, langsung nih. Your question is Tanya Gen Z. Oke. Banyaknya tekanan sosial kerap membuat generasi saat ini menjadi kehilangan motivasi. Tadi kita baru aja ngomong motivasi ya. Dari mulai realitas sosial hingga kepilihan masa depan. Nah, bagaimana sih kamu menyiasatinya? Berat ya. Kenapa sih masalah Gen Z itu? Berarti jadinya gimana cara kita menghadapi tekanan sosial ini? Iya, benar. Oke, aku harus ngomong pakai jawab gitu. Boleh. Gen Z boleh. Oke, jawab Gen Z. Caranya adalah kita harus gimana ya? Kita harus melihat dulu di sini tekanan-tekanan hidup kita itu sebenarnya nggak sebanding apa-apa kok sama apa yang bisa kita hasilkan ke depannya gitu. Jadi tekanan-tekanan kita yang sekarang itu tuh kita jadiin sebuah motivasi atau malah kita jadiin sebuah batu-batu untuk kita melangkah ke step-step berikutnya. Jadi jangan kita jadikan semua beban kita saat ini itu menjadi sebuah keterpurukan sendiri dan kita akhirnya menyerah gitu aja gitu. Karena balik lagi, kita tuh nggak akan pernah tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Kita mungkin punya tekanan ini sekarang,
kita belum tentu tahu tekanan ke depannya itu akan lebih kurang daripada ini atau lebih besar daripada yang ini. Kalau kita nggak hadapin, kalau kita nggak jalanin, terus kita mau gimana caranya? Kalau nggak dengan hadapin itu. Dan menurut aku generasi Z ini sekarang itu tuh generasi yang hebat. Jadi jangan pernah bilang kalau kalian itu mentalnya lemah, kalian tuh apa-apa ke psikiater dan sebagainya, itu malah ngebuat kita enggak. Kita tuh kenapa kita bisa punya pikiran sampai akhirnya kita sekarang ada yang ngesenin rutin ke psikiater dan sebagainya, itu karena kita aware sama diri kita sendiri. Betul. Orang-orang dulu mungkin enggak seperti itu. Betul. Kalau Gitu. orang dulu ini sih biasanya minta air ke dukun. Nah, bisa jadi atau lebih dia aware sama diri sendiri. Jadi kayak enggak, aku nggak apa-apa kok, emang karakter. Betul. Nah, karena hebatnya generasi Z sekarang itu tuh apa-apa dicari tahu, apa-apa tuh di riset. Kepo Kepo, Iya, iya. keponya tinggi. Makanya tentang Kepo diri yuk. sendiri aja. Akhirnya diri sendiri aja dicari tahu gitu, kesehatan mental dan sebagainya. Makanya teman-teman jangan pernah patah semangat lah, apapun beban kalian yang ada di depan mata kalian, jalanin, hadepin, karena semuanya bakal ya udahlah pada akhirnya kan. Gitu. Let it flow aja. Agak melo-melo Ikutin. gitu ya. Yoi. Gitu. Terharu sekali. Boleh dilanjut. Next Aku question. ambil ya. Iya. Saya ambil dong. Atau mau dibawa pulang? Gak apa-apa. Boleh banget. Gak apa-apa. Bang dicariin dong Mas. Ini deh. Oke, agak susah ya. Mungkin bisa dikasih ke Mbak iya. Dara. Oke. Thank you. Bacain. Jangan lupa nanti di tag ulang kalau nggak lupa. Iya. Tanya Gen Z. Oke. Kok gini sih? Banyak nih prestasi, tapi IPK biasa-biasa aja. Atau sedikit prestasi, namun IPK besar. Kenapa? Banyak prestasi tapi IPK biasa aja. Sama IPK besar tapi prestasi Biasa-biasa biasa-biasa aja. aja. Atau sedikit. Kenapa nggak ada pilihan prestasi besar dan IPK tinggi gitu? Kenapa Oke, produser Enggak, maksudnya selagi bisa mengimbangi itu kenapa enggak kayak gitu. Tapi aku juga bukan yang IPK-nya tinggi dan prestasinya besar juga sih, tapi sebisa mungkin keduanya dijalani secara seimbang kayak gitu. Pembagian waktu kayak tadi kayak gitu. Untuk mata kuliahnya gimana, belajarnya, tugasnya, terus juga kalau fokusannya lagi lombanya juga jangan ditinggal kayak gitu. Jadi sebisa mungkin untuk pilihan kedua-duanya itu aku juga bingung ya, karena dari aku sendiri berusaha untuk ngimbangin keduanya gitu. Kalau misalnya ada satu yang IPK-nya harus yang tinggi, mungkin kalau orang tua aku juga lebih ke akademik ya kayak gitu, aku juga gimana maunya orang tua juga. Jadi aku berusaha, benar-benar berusaha, tapi balik lagi kayak tadi ada peluang yang gak aku lepas juga kayak gitu. Parbai ngajakin aku setir kayak gitu, aku ambil juga. Jadi gimana caranya bisa seimbang sih. Kalau disuruh pilih dua itu berat juga sih. Jadi berusaha aja imbangin dulu. Intinya kalau bisa dua, kenapa Kenapa harus satu? Nah, Oke, kalau bisa 4, kenapa harus 1 gitu kan? iya boleh ya, boleh. Boleh. Yes, yuk. Lanjut. Tadi dulu, ini host harus main ya guys? Main lah. Aduh. Iya dong. Tuh, biar Boleh. lebih Aku yang nanya ntar. Ayo. Dia kan harusnya Gen Z juga. Iya, kan harus sebenarnya Gen Z. Takut deh. Oke. Oke. Dilema nih, Kak Parbai. Oke, kita gantian, kita balas dendam. Udah di Gen Z. Oke. Tanya Gen Z, menurut kamu apakah generasi Z susah untuk mendapatkan pekerjaan di suatu hari nanti? Menurut aku. Ini dua-duanya jawab atau Fahri beda lagi? Fahri beda lagi. Oke. Jangan yang gampang-gampang Fahri tuh. Iya, oke. Iya. Aduh. Silakan, Aida. Kalau dari aku pribadi ya, enggak lah. Iya. Kan balik lagi dari kata Kak Parbai. Gen Z tuh hebat-hebat. Yes. Tingkat keingintahuannya tuh tinggi. Kepo ya, kalau kata anak kita tuh kepo. Jadi menurut aku malah justru lebih gampang. Karena pas masuk kerja, kita butuh riset dong. Karena kitanya kepo nih, basicnya kepo. Jadi kita pengen tahu, ini perusahaan apa sih? Ini apa sih? Ini apa sih? Jadi pas nanti wawancara itu lebih mudah, lebih enak kayak gitu. Enggak ada tuh ngomong, ih Gen Z terlalu sensitif jadi nanti susah dapat kerja, enggak. Itu enggak ada Nggak hubungannya. Tidak ada hubungannya. Jangan dengarkan omongan-omongan seperti itu. Kan balik lagi kayak Kak Vika tadi bilang, stay positif. Oke, good one.
Wise banget ya anaknya. Si Boleh Paul. mas, silakan mas. Siap nih. Aduh, deg-degan ya nih. Dapat notebook gak? Aduh, surprise tahunya. Boleh. Oke. Apa yang deg-degan? Tenang aja Dara, kalau ini kegampangan aku kasih yang susah. Siap. Jadi sih kertasnya pendek ya. Aduh, apa aja nih. Aduh, ini agak berat sih. Aduh, ada masa depan. Ada masa depan Ada nggak sih? depannya gitu. Kalau teman gitu, kalau friend gitu. Oh iya, pertanyaan ya. Oke. Tanya Gen Z, untuk Fahri dalam menata masa depan. Paling masa depan. Kamu itu orang yang kayak apa sih? Aduh, ngomongin feature. Iya. Future plan ya. Future wife. Future wife. Oke. Jawab Gen Z. Oke. Oke. Jawab Gen Z. Mau sekarang pakai bahasa Inggris? Oh enggak. Agak berat. Agak berat ya. Agak berat. Makasih loh kabar baik, makasih. Nggak usah, Indonesia aja. Indonesia aja ya. Oke. Indonesia. Oke. Oke, jadi kalau menentukan masa depan itu pastinya yang pertama adalah tahu tentang diri kita dulu. Yes. Gitu. Oke. Who know who yourself. Gitu. Yes. Setelah kita tahu kita emang minatnya di bidang apa tadi yang disampaikan juga sama Farba itu terkait dengan passionate-nya itu di mana gitu, dia tahu itu bakal memudahkan kita untuk mencari peluang, lagi-lagi peluang kan gitu. Ketika udah ketemu peluang ya udah pasti kita emang intunya di situ pasti bakal memudahkan kita gitu. Tapi yang terpenting adalah memprioritaskan diri, benar tadi yang dikatakan Farba gitu. Kayak jangan sampai nih apa-apa tuh kita pengen semuanya bagus, untuk semua itu kita mau bisa di apa aja bagus bisa. Cuman ada baiknya itu kita prioritaskan gitu. Jadi sehingga kita tahu nih di mana kita harus berkembang, lebih tumbuh besar gitu, di mana kita harus ya udah biasa-biasa aja dulu gitu. Jadi lebih ke situ sih, ke manage ke prioritas tertingginya tuh di mana gitu. Betul. Setuju sih aku tadi yang dia bilang jangan terlalu maksain ke tempat Iya, lain atau apa. betul. Kayak ibaratnya kita sering dengar kan pepatah kayak ikan itu nggak bisa dipaksa untuk Naik manjat pohon. pohon ya kan. Monyet nggak bisa dipaksa untuk berenang kayak gitu. Jadi kayak ya udah. Bisa aja. Emang itu tujuannya. Gitu. Ada dendam nih tadi. Nih kayaknya abis ini kita gelut di luar ya. Aduh, bercanda ya. Lanjut. Langsung. Ini putaran terakhir ya. Iya, aduh. Oke. Ya langsung diambil lagi ya. Oh iya, lagi. Aduh, Tuhanku. Pertanyaan jackpotnya belum dapet soalnya. Oh iya. Tiga ada. pertanyaan dari direktur ya. Iya. Agak flashback ya. Agak berat ya. Oke. Please jangan macam-macam. Tanya Gen Z. Oke. Oke. Rumus ruang. Panik nih. Tinggi banget. Rumus dari masuk kayak gak keluar otak semua. Oke, ini kelihatan bigunya. Agak. Banyak yang beranggapan bahwa Gen Z saat ini memiliki pemahaman antisosial atau ansos. Atau Gak boleh gitu. Gak boleh gitu ya. Nanti ada yang Iya, tersinggung. nggak boleh. Dia Terhadap gitu ya. terhadap dunia luar nih katanya. Nah, menurutmu tanggapan kamu bagaimana sih terkait Gen Z itu katanya ansos atau antisosial? Tapi nggak ada klub-klubnya di sini. Ya aku gak ngomong ya. Tandain Fahri. Aku gak ngomong. Kita gak ngomong. Kita bertiga kita gak ngomong. Itu dipersilakan. Oke, jawab Gen Z. Menurut aku kontradiksi sama hal itu. Karena kata siapa generasi Z itu antisosial? Buktinya kita malah yang sosialholic menurut aku. Jadi semakin seringnya anak-anak Gen Z ini mencari tahu sesuatu, bersosialisasi dengan banyak sekali kalangan. Dan sekarang aja nih misal kalangan-kalangan atas itu udah pada turun ke bawah, membantu sesama. Kalangan-kalangan bawah juga mencari perkembangan diri dia, gimana caranya biar dia bisa fashionable dan juga menyamaratakan dengan yang kalangan atas dan sebagainya. Jadi menurut aku
tingkat sosialisasi atau tingkat sosial itu sekarang tuh tinggi banget beneran, dan setiap insan dari generasi Z itu punya personal branding mereka masing-masing. Dan itulah pentingnya mereka meningkatkan kualitas diri gitu. Kalau menurut aku sih, aku kontradiksi malah kalau dibilang kita anti sosial kok. Mungkin untuk sebagian orang iya kali ya gitu, masih kayak ngerasa enggak, gue nggak mau main sama dia, gue main sama klub gue aja gitu kan. Ya mungkin ada sebagian kayak gitu, cuman kan ya it's not talking about them kan, kita kan ngomongin secara generasi Z yang in general gitu. Paling kalau aku gitu sih. Ya mungkin orang kenapa bilang kayak generasi Z itu kayak apa ya, antisosial, mungkin kita kan kebanyakan di sosial media ya. Iya, jadi kayak mereka tuh mikirnya, ih lu tuh kalau kenalan main gitu, iya sama sosial media aja. Sebenarnya sosial media tuh kalau dalam hal positif juga bisa banget. Banyak jadi, iya benar. Makanya kita jadi bisa kenal sama orang yang tadinya kita nggak kenal. Nah, ya kan? Beda pulau, beda waktu, beda negara. Kan menjaring sosial yang lebih luas. Betul. Ya kan bisa ini ya untuk future ya. Future yang tadi ya. Future-nya dia udah menyiapkan ini jodoh di sosial media sih. Di sini. Udah. Yuk lanjut Boleh Kak Vika. Oke, lanjut. Ya. Mana ya? Masih ada kok. Ini kalau nggak Ya, ada agak kecil. Oke. Dan Iya, mangga. ini takut ya? Jangan ini rumus lagi. Apa nih? Tanya Gen Z. Oh my god. Love relationship Wow. atau Salah ini. Bukan ke gue sih, dia tahu. Salah nanya saya kayak gini. love relationship atau friend relationship? Kasih alasannya. Friend relationship. Of course. Ya karena love ya. Aku kalau mungkin yang tahu aku kurang ke situ ya kalau ya jadi aku friends relationship. Belum ke sini. Belum. Mungkin keluar pintu ini udah. Langsung dapat inspirasi. Iya, benar. Udah jomblo kok. Maksudnya gitu Oh gitu konsepnya. dari future iya kan. Nanti gitu ya. Oh benar. Iya tapi untuk pilihan itu ya aku pilih friends relationship karena aku ngerasain sendiri gimana rasanya punya teman yang selalu ada buat aku. Itu benar-benar dia nggak lihat tentang ini tentang itunya. Mungkin banyak dari mereka yang milihnya love kayak gitu ya. Dan sebenarnya love ini nggak harus pasangan ya. Setuju. Iya, love itu bisa orang tua juga. Tapi kalau misalnya love arahnya ke situ ya aku friend sih. Oke. Friend ya. Ingat tuh Fahri, friend. We're only friend. Iya. Just a friend, you know. Karena aku nggak tahu apa maksudnya love relationship sih yang kayak gimana, maksudnya caranya jadi beda ini agak bingung suruh milih. Iya, kayak betul. Boleh. Lanjutkan yuk. Kok saya duluan? Oh, saya duluan. Iya, mbaknya duluan. Oh gini muternya. Serius, aku takut beneran. Salah pertanyaannya. Oh, enggak. Ini enggak, bukan. Oh tahu dia. Enggak, bukan, maksudnya bukan pertanyaannya. Ini sekarang kamu. Iya kan yang baca. Kan yang baca. Agak ngelek ya. Iya, ngelek ya. Gampang Oh kurang lebih sama ya. Ini harusnya buat Vika sih. Iya. Turun aja gimana ulang lagi. Gimana tuh? Keluarga atau sahabat? Kasih alasannya. Kalau aku keluarga dong. Obviously keluarga. Karena Oh, ya udah, berarti teman-teman kita. Kayak gitu sama di prioritas Kak. kan duta keluarga juga. Betul. Gimana sih? Paling aman tuh. Iya, cari aman Pak, nanti saya dicabut ini gimana? Oke, kenapa aku pilih keluarga? Karena ya pasti kita tahu mau susah, mau seneng, mau yang tahu jeleknya kita deh keluarga doang gitu loh. I mean sahabat juga ada lah beberapa yang tahu tapi nggak semua gitu, dan bisa aja sahabat tuh ninggalin kita karena kan people change seiring berjalannya waktu, seiring tambahnya umur, dia juga kan mikir kayaknya gue harus nge-cut orang ini gitu. Sedangkan keluarga tuh nggak bisa. Mau kamu senakal apapun, mau kamu kayak gimana pun, keluarga tuh pasti bakal kayak ya udah welcome home gitu. Always be there for us. Always be there for us. Aku mau nanya sedikit. Aku pengen ngasih tau ke generasi Z sekarang yang apa-apa tuh kayak ngambek sama keluarga. Kan apa-apa sering banget ngambek sama keluarga gitu Iya, kan. betul. Paling gini teman-teman, sebenci-benci apapun kalian, seberantem-berantem apapun kalian sama saudara, sama orang tua, jangan pernah benci mereka. Iya.
kalian emang punya sahabat sekarang, tapi di saat semua orang pergi, yang terima kalian balik cuma keluarga. Jadi jangan pernah kalian membenci keluarga. Semarah apapun kalian sama orang tua kalian ataupun sama saudara kalian. Itu penting banget. Karena mungkin ngambek-ngambek itu sebenarnya wajar ya. Karena kan umur kita sama orang tua mungkin atau adik kita bedanya lumayan jauh, Yes. ataupun ada yang deket, tapi kan pola pikir kita berbeda ya. Jadi perbedaan pendapat, ngambek karena hal itu juga itu sebenarnya hal yang wajar. Tuh. Ya udah, yuk Fahri, Mangga. ya lanjut. Last question. Semoga ini susah ya. Dari tadi gampang. Agak ribut. Gak ada. Gak ada. Ada perlu saya bikin sendiri. Boleh dibacakan. Agak. Nih, monggo. Waduh. Wih. Panjang banget nih langsung. Ayo Vika. Oke. Wah, ini main data. Tanya Gen Z. Menurut Tanya. riset di tahun 2018 menyebutkan bahwa generasi Z inilah yang memiliki mental terburuk sepanjang masa. Menurut kamu sebagai Gen Z, apakah demikian? Iya. Tahu buruk ya. Tahu buruk ya. Oke. Jawab Gen Z terkait mental terburuk berdasarkan data ya. Itu kan data riset ya. Dan itu hanya sekumpulan sampel dari populasi ya. Jadi kan- Aduh, sekumpulan sampel. Iya, jadi Oke. nggak menyeluruh ya. Iya betul. Kalau menurut aku, ya, aku jadi duta. Keluar konteks sih. Kalau menurut aku sih, ya mungkin ada sebagian beberapa yang memang kan namanya, kalau mungkin risetnya tuh riset di Indonesia ya, gitu. Karena kalau di Indonesia kan pemerataan terkait edukasi, terus akses dan segala macam itu belum merata gitu. Jadinya mungkin yang belum teredukasi itu yang menjadi sampelnya buat sebagai mental terburuk dan lain sebagainya gitu. Jadi menurut aku pribadi sih masih opposite ya dengan hasil riset terkait dengan mental terburuk itu ada di generasi Z. Enggak juga sih gitu. Itu aja sih. Oke. Wah, gimana Oke, perasaannya? jadi gimana? Mau balik ke Anda masih apa masih kami? Jangan Enggak dong. Oh, udah bisa Ini balik. bisa ketuker. Bahaya. Bahaya. Jangan dong. Wah, pokoknya Terus gimana nih? Terus gimana nih? tanya loh. Oke, tadi kalau tadi kita bincang-bincang manja gitu ya. Walaupun kita ada minum sini, tidak Nah, iya, apa-apa. apa-apa. Minum air udah aja. Tidak apa. Mana hari Kamis puasa? Dikirain buka. Oh iya, Kamis. Astagfirullahaladzim. Tadi luar biasa banget ya, P-Angels nih, kita tadi udah berbincang terkait dengan tips and trick lomba, terus semangatnya lomba bagaimana dan sebagainya, terus terkait dengan manajemen waktu antara belajar, berprestasi di luar akademik, atau berbagi waktu dengan teman-teman lainnya segala macam tuh udah kita bahas banyak di sini. Terima kasih banyak nih buat Kak Vika dan Kak Fadel. kakak lagi sih. Apa dong, sis? Vika dan Farba yang udah berkunjung. Ih, Ya, berkunjung mampir. mana nih? Kunjung ke Do Times X People, Bincang Politeknik. Terima kasih. Seru banget. Semoga kalau nanti diundang lagi mau ya, nggak kapok gitu. Siap. Kita tunggu juga nih prestasi-prestasi lain. Iya, nih nanti tiba-tiba ada dua, ada tiga. Kita juga tunggu konten-konten edukasi lainnya. Wih, aduh. Terharu. Pokoknya sukses terus buat Kak Vika, buat Kak Farbay. Semoga kedepannya bisa lebih banyak dapet ini. Amin, Bisa makin banyak nih fans-fansnya. Asik, fans nggak tuh? Dan ya intinya semakin berkembang lah. Selamat juga buat babiesnya ya. Oh iya, teman-teman sudah diingatin. Sudah lepaskan itu, hempaskan. Kamu juga selamat. Iya, jadi kita lagi masa transisi lengser ya di sini ya. Saya nggak tahu Saya- apa. Ini kan baru sudah terpilih kan yang baru. Terbaru udah Sudah kepilih, terpilih. alhamdulillah udah nggak jadi wakahim. Dia juga kadep aku. Oh, kadep juga. Dia lengser juga. Oh, emang ini ya. Yang lengser kayaknya bukan, kayaknya saya doang. Iya, kamu yang baru. Kita lagi jalan-jalan lengser say. Gak apa-apa Oke. ya, gak apa-apa. Terima kasih juga buat P-Angels yang sudah menyaksikan sesi bincang-bincang keren kali ini di Do Times X People, Bincang Politeknik, dan saksikan Jangan- terus Ya, oke, perjalanan ya. kita. Terus apa lagi?
Ya. Ya aku mau minta tolong sama teman-teman di rumah dan Avengers juga. Jangan lupa like, comment, dan subscribe di bawah ini. Oke. Subscribe YouTube Politeknik Negeri Jakarta. Jangan lupa dan follow juga- Instagram. Nah, itu dia. Instagram itu wajib, nanti kita taruh di bawah sini. Betul. Dadah. Sampai jumpa. Terima kasih. See you, thank you. Terima kasih, dadah.